Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersuka cita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong dan menyertai kami, dan Tuhan sudah melimpahi kami dengan berbagai berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, dan berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 89. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 89 ayat 16 sampai 17. Tertulis demikian. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak bulan Januari tahun ini, tangan kanan saya terasa sakit. Di bulan Februari sakitnya bertambah parah, dan saya tidak bisa mengangkat tangan saya ke arah depan ataupun ke atas. Tangan saya bagian kanan hanya bisa digerakkan secara terbatas. Tapi dalam keadaan itu saya berusaha untuk tetap menjalani aktivitas dengan normal. Dan tidak ada yang tahu kalau tangan saya sakit, kecuali istri dan anak-anak saya. Hanya doa dan syukur yang tiap hari kami naikkan, memohon kesembuhan dari Tuhan. Saat ini oleh kemurahan Tuhan, tangan kanan saya sudah dapat diangkat ke atas dan dapat beraktivitas dengan baik. Saya bersyukur untuk tangan kanan yang mengalami pemulihan oleh pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa setiap hari kita mengalami mujizat Tuhan? Kita dapat berjalan, menggerakkan tangan, beraktivitas sepanjang hari, bekerja, dapat melihat, dapat mencium bau melalui hidung kita, dapat berpikir dan dapat melakukan banyak hal. Itu semua adalah mujizat Tuhan yang seringkali tidak kita sadari. Orang yang mengalami kelumpuhan lalu dapat berjalan kembali disebut mengalami mujizat. Orang yang buta dan kemudian dapat melihat disebut sebagai mujizat. Orang yang mati sebelah tangannya yang tercatat di Matius 12 ayat 9-14 yang kemudian disembuhkan Tuhan Yesus sehingga dapat menggerakkan tangannya disebut mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita merenungkan dan mengerti akan hal ini, maka pada hakikatnya kita semua setiap hari sebenarnya mengalami mujizat Tuhan. Karena kita dapat berjalan, kita dapat berlari, melompat, menggerakkan tangan dan melakukan banyak hal. Itu adalah mujizat Tuhan. Dan seharusnya kita bersuka cita dan bersyukur karena hal-hal itu. Dalam Mazmur 89 ayat 16-17 ini tertulis, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Kata bersorak-sorai di sini dalam bahasa aslinya mengandung arti bersukacita, dan ini juga berhubungan dengan bersyukur. Jadi kalau kita terjemahkan kembali ayat ini akan berbunyi, berbahagialah bangsa yang tahu bersyukur dan bersukacita. Dan di ayat 17, karena nama-Mu mereka bersyukur dan bersukacita sepanjang hari. Kita seringkali saudara sudah tidak tahu bersyukur dan tidak tahu bersukacita, disebabkan karena situasi kehidupan yang penuh masalah, dan itu membuat kita lupa bersyukur dan lupa bersukacita. Sebenarnya ada masalah atau tidak ada masalah, kita harus ingat untuk bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Karena begitu banyak berkat, mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan tunggu sakit baru kita berharap sembuh dan kemudian bersyukur. Bersyukurlah mulai sekarang ini, saudara. Bersukacitalah mulai saat ini.
Karena Tuhan itu baik dan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 6 ayat 35 tertulis bahwa ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih sekalipun Tuhan sudah berbuat baik. Jangan kita jadi seperti orang-orang yang demikian. Mari kita jadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu bersuka cita karena Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kapan terakhir kita bersuka cita? Apakah itu sudah berbulan-bulan yang lalu? Atau mungkin bahkan bertahun-tahun yang lalu? Apakah masalah dalam hidup membuat kita jadi murung, stres, bersedih, dan berduka? Apakah obsesi yang tidak terpenuhi membuat kita menjadi kecewa, marah kepada Tuhan? Mari fokuskan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Sadari bahwa keberadaan kita sampai hari ini semua adalah kemurahan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang tahu bersyukur dan tahu bersuka cita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan setiap hari atas kita. Singkirkan sikap hati yang bersungut-sungut, mengeluh atau kecewa. Sadarilah bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan karena itu bersorak-sorailah. Pujilah Tuhan, naikkan syukur kepadanya. Karena Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Tuhan layak untuk kita sampaikan ucapan syukur dari dalam hati kita yang tulus. Orang yang tahu bersyukur dan bersuka cita disebut dalam ayat ini berbahagia. Mari jadi orang-orang yang berbahagia dengan bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, pesan firman-Mu bagi kami, mengingatkan kami untuk kami tidak lupa bersyukur dan tidak lupa bersuka cita. Sebab Tuhan baik dan Tuhan sudah mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali lupa, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, lupa bersyukur, lupa berterima kasih, lupa bersuka cita. Padahal sungguh banyak kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, bersyukur, bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami ya Tuhan dalam istirahat kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing agar Tuhan menjawab. Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ada mujizat, ada kemenangan yang dari Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dan curahkanlah kasih dan rahmat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.